Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita sudah masuk kepada persoalan ilat ya. Ini merupakan kelanjutan ya dari kajian kita kemarin ketika kita bahas tentang persoalan kias ya. Karena memang ilat ini merupakan bahagian dari rukun kias. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa ilat itu merupakan salah satu rukun ya atau unsur dari kias. Ini bahkan merupakan unsur yang terpenting ya. Karena dengan adanya ilat itulah yang menentukan nanti adanya kias atau untuk menentukan hukum untuk dapat direntangkan kepada kasus yang lain. Nah, makanya kita ulang kembali ada beberapa hal yang menjadi rukun pada kias itu kemarin. Nah, pertama disebut dengan asal. Apa itu asal? Asal adalah sebuah wadah yang mana telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum tersebut ya. Berarti ini asal ini adalah ayat Al-Quran ya. Nah, kemudian ada namanya furuk ya. Furuk itu apa? Adalah suatu wadah yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran maupun dalam sunnah ya. Nah, kemudian ada namanya hukum asal. Apa itu hukum asal? Hukum asal adalah hukum yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau pembuat hukum itu pada asal. Nah, jadi ayat itu disebut dengan asal namanya ya. Nah, kemudian ada hukum dalam ayat itu, maka kemudian itu disebut dengan hukum asal namanya. Nah, kemudian yang keempat itulah kemudian disebut dengan ilat. Nah, ilat itu adalah hukum yang terdapat pada asal dan terlihat pula nanti oleh mujtahid pada furu' ya. Ini disebut dengan ilat. Artinya ilat inilah yang nanti menjadi pertanda kalau sekiranya nanti di sana ada hukum. Nah, empat ini merupakan unsur atau rukun dari kias. Pertama disebut dengan asal, kemudian yang kedua disebut dengan furu', kemudian yang ketiga disebut dengan hukum asal, dan yang keempat nanti disebut dengan ilat namanya. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Apa pengertian dari ilat itu tersebut ya? Ada juga yang mengatakan tadi ilal ya, tapi bukan ilal, tapi ilat ya. Nah, secara bahasa yang dikatakan ilat itu adalah penyakit ya. Ini cacat ya atau penyakit itu secara bahasa. Tapi yang kita maksud dengan ilat di sini bukanlah secara bahasa, tapi secara istilah. Nah, makanya saya sampaikan tadi ketika para ulama mencoba mencari definisi tentang ilat itu, ada yang mengatakan ilat itu adalah hikmah. Ada juga yang mengatakan ilat itu adalah sebab. Dan ada yang mengatakan ilat itu adalah sifat. Nah, mana yang betul di antara atau mana yang lebih mendekati kepada mana ilat di antara ketiga ini? Nah, ketika kita katakan bahwa ilat itu adalah hikmah, nah sementara hikmah itu munculnya belakangan. Tidak ada hikmah itu munculnya di awal, tetap di belakang. Ketika jadi suatu persoalan, musibah dan lain sebagainya, maka kita sering mengatakan mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Artinya hikmah itu munculnya adalah belakangan. Maka kemudian hikmah itu tidak bisa kita katakan sebagai ilat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ilat itu adalah sebab ya. Maka kemudian sebab itu ada dua. Ada sebab yang bisa kita ketahui dan ada sebab yang tidak bisa kita ketahui. Nah, ketika sebab tidak bisa ketahui, tentu ini tidak bisa juga kita jadikan sebagai ilat. Apa contohnya? Nah, wajibnya salat zuhur itu ketika tergelincirnya matahari. Nah, sementara ya kenapa salat zuhur itu wajib tergelincirnya matahari? Kenapa kok tidak terbenamnya matahari? Nah, ini barangkali tidak menjadi hak kita karena tidak ada kita diikut campur, tidak menjadi ranah bagi kita. Manusia tidak diikutkan ya dalam persoalan seperti itu. Itu adalah merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebab itu tidak juga bisa dikatakan sebagai ilat. Nah, maka kemudian tinggal lagi tentang sifat. Maka sifat inilah menurut para ulama yang kemudian dikatakan sebagai ilat. Maka muncullah definisi ilat secara istilah adalah al-wasfu al-mu'asyaru lil hukmi ya. Lil hukmi ini ada ka ya, lil hukmi ya. Sifat yang memberi bekas kepada hukum. Artinya suatu sifat itu memberi pengaruh terhadap hukum. Ini dikatakan ilat. Jadi ilat itu adalah al-hukmu al-wasfu al-mu'asyaru lil hukmi. Sifat yang kemudian sifat tersebut memberi bekas kepada hukum. Nah, ini yang dikatakan definisi ilat. Jadi nanti kalau ada yang bertanya tentang definisi ilat, maka jawabnya adalah ilat secara bahasa maknanya adalah penyakit, sementara secara istilah makna ilat itu adalah al-wasfu al-mu'asyaru lil hukmi, sifat yang memberi pengaruh terhadap hukum.
Nah, kemudian bentuk-bentuk ilat ya. Ini ada beberapa bentuk ilat. Yang pertama, ya, bentuk ilat itu adalah sifat yang hakiki yang dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya tanpa tergantung kepada uruf ya atau kebiasaan. Contoh, sifat memabukkan pada minuman keras. Nah, kita bisa melihat sebenarnya dan bisa kita ketahui melalui akal kita bahwa memang ketika orang meminum minuman keras itu akan kita lihat ada sifat yang timbul dari dirinya ya. Akan muncul nanti sifat yang disebut dengan sifat memabukkan ya. Nah, kemudian yang kedua sifatnya hissi atau sifat yang dapat diamati oleh panca indera. Ya, contoh, pembunuhan yang menyebabkan seorang terhindarnya dari warisan ya. Nah, jadi nanti ketika ada pembunuhan, maka kemudian dia terhindar dari warisan. Ya, tidak mendapatkan dia warisan itu adalah akibat hukum ketika dia melakukan pembunuhan. Nah, sifat seperti itu dapat diamati oleh panca indera. Kemudian yang ketiga disebut dengan sifat urfi ya. Artinya sifat yang tidak dapat diukur namun bisa dirasakan secara bersama. Apa contohnya? Baik, kemudian buruk, kemudian mulia, kemudian hina. Dia tidak bisa diukur tapi dapat kita rasakan ya. Nah, kemudian berikutnya sifat lugawi ya. Yang dapat diketahui dalam arti penamaannya ya, dalam arti bahasa. Apa contohnya? Diharamkan nabis ya. Itu karena dia adalah bernama khamar seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nanti sifat syar'i atau sifat yang keadaannya sebagai hukum dijadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum. Contoh, menetapkan bolehnya menggunakan barang milik bersama dengan alasan bahwa bolehnya barang tersebut kemudian dijual ya. Itu disebut dengan sifat syar'i ya. Nah, kemudian sifat murakab ya, bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Contoh, sifat pembunuhan secara sengaja dalam bentuk permusuhan semua dijadikan alasan berlakunya hukum qisas. Ada pembunuhan dilakukan secara sengaja ya, ini dalam bentuk permusuhan. Ya, maka kemudian ini bisa dijadikan sebagai alasan berlakunya hukum. Nah, saya kira ini tidak terlalu tidak terlalu fokus kita dalam bentuk-bentuk ilat ini. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan syarat-syarat ilat. Ini yang penting nanti ya, apa yang menjadi syarat ilat ya. Nah, seperti yang kita sampaikan dalam makalah juga, yang syarat-syarat ilat itu pertama, dia mesti mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum. Nah, kemudian dapat juga dijadikan sebagai kaitan hukum. Apa contohnya? Nah, menjaga diri itu merupakan hikmah diwajibkannya qisas ya. Ya, menjaga diri itu merupakan hikmah diwajibkannya qisas ya. Nah, coba qisas itu apa? Qisas itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang lain yang sama seperti ketika dia melakukan suatu perbuatan hukum. Contoh, ketika dia membunuh orang tua kita, maka kemudian kita juga boleh membunuh orang tuanya seperti itu. Ketika dia potong tangan kita, maka kemudian kita juga boleh memotong tangan dia seperti itu. Nah, jadi qisas ini adalah ya sebagai hukuman ketika ada berlakunya sebuah perbuatan kejahatan seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya qisas ini ya sehingga nanti orang takut untuk melakukan suatu kejahatan. Kenapa demikian? Kalau sekiranya saya bunuh orang tuanya, maka orang tua saya akan dibunuh juga. Kalau begitu saya tidak mau. Nah, oleh karena itu hikmahnya apa? Adalah terjaganya jiwa dari pembunuhan. Nah, oleh karena itu syarat ilat itu pertama mesti mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum. Nah, kemudian yang kedua, ilat itu adalah sifat yang jelas, zahir ya, dapat disaksikan. Apa contohnya? Sifat memabukkan bagi khamar dan minuman keras lainnya itu dapat kita saksikan dan jelas itu. Nah, karena kita bisa membedakan mana orang yang mabuk dan mana orang yang tidak mabuk. Apakah melalui perkataannya ataukah sekiranya melalui perbuatannya seperti itu. Nah, kan kita tahu nanti mana yang mabuk dan mana yang tidak mabuk. Nah, kemudian berikutnya, ilat itu mesti dalam sifat yang terukur. Yang ketiga ya, ilat itu mesti dalam bentuk sifat yang terukur. Keadaannya jelas dan terbatas sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Apa contoh? Umpamanya, keadaan perjalanan yang membolehkan seorang mengkasar salat. Nah, ada sekarang berpendapat bahwa bolehnya kita mengkasar salat itu ada kalanya ada masakah. Ya, ada kalanya masakah. Apa itu masakah? Kesulitan. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi ilat bolehnya mengkasar salat itu adalah perjalanan. Mana yang betul? Nah, kalau kita lihat bahwa yang menjadi ilat itu adalah masakah, kesulitan, nah tentu kesulitan itu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Kesulitan bagi saya itu akan tidak sama dengan kesulitan dengan orang lain. Kesulitan ketika kita naik mobil umum akan berbeda nanti dengan kesulitan ketika kita naik mobil pribadi. Nah, oleh karena itu sifatnya tidak terukur, maka kemudian itu tidak bisa kita jadikan sebagai
sebagai ilat seperti itu. Ya, maka kemudian yang menjadi ilat itu adalah perjalanan itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena perjalanan itu sifatnya terukur seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, adanya hubungan kesesuaian dan kelayakan ya antara sifat dengan hukum yang akan menjadi ilat. Apa contohnya? Bolehnya seorang membatalkan puasa karena